Kekhawatiran kita paling besar saat ini adalah netralitas pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Keraguan kita terhadap netralitas beliau sangat besar. Kenapa kita ragu bahwa presiden dan pemerintahannya akan netral dalam pemilu Pilpres 2024 nanti? Karena anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, adalah salah satu kandidat yang saat ini terdaftar sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Meskipun kita tidak tahu dinamika nanti berkembang, apakah kemudian Gibran Rakabuming gagal menjadi cawapres sekiranya seandainya Komisi Pemilihan Umum menyatakan pendaftaran keduanya tidak lolos karena tidak mengikuti peraturan KPU yang lama. Berbeda dengan peraturan KPU yang baru yang telah direvisi pada tanggal 7 November ditandatangani. Baiklah, kita berasumsi lolos. Dan sekarang kita pertanyakan tentang netralitas Jokowi dan jajarannya. Meskipun Jokowi berkali-kali mencoba membangun stigma image bahwa Jokowi akan netral, tetapi bagi kita rakyat ini, bagi masyarakat pada umumnya itu hanya sebuah siasat, bahkan cenderung bisa dikatakan pembodohan. Karena siapapun tidak akan percaya bahwa Jokowi akan bisa netral ketika anaknya ikut menjadi kontestan dalam Pilpres. Selain dalam Pilpres, di Pileg pun demikian. Anak Jokowi yang satu lagi yang bernama Kaisang juga telah mendadak menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Partai labil yang tidak jelas sebetulnya di mana garis politiknya. Sekarang dipimpin oleh Kaisang dan masif sekali memasang baliho di mana-mana, luar biasa. Kalau kita menghitung biayanya mungkin akan sangat besar sekali. Ternyata uangnya Kaisang ini mungkin banyak juga ya. Kita tidak tahu siapa yang membiayai. Tetapi masuknya Kaisang ke PSI membawa berkat tersendiri bagi PSI. Terlihat dari masifnya pemasangan baliho di sepanjang jalan. Luar biasa. Luar biasa, harus kita akui. Kembali kepada isu tentang netralitas Jokowi. Dengan hadirnya anak Jokowi di dalam kontestasi Pilpres dan anak Jokowi yang satu lagi di Pileg, apakah mungkin Jokowi akan netral dalam pemilu kali ini? Saya kok tidak yakin bahwa Jokowi akan netral. Jadi kalaupun Jokowi mengatakan bahwa dia akan netral, sudah mengajak makan siang, ya rakyat harus ini, segala macam di atas sudah makan siang, ya di bawah tidak boleh terpecah. Justru terpecahnya rakyat di bawah ini adalah karena sikap politiknya Jokowi. Jadi kalau hanya sekedar mengajak makan siang capres, itu tidak menyelesaikan permasalahan. Selain permasalahan ini, intinya sebetulnya satu, Jokowi tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh turut campur di dalam proses politik ini. Jokowi boleh mencampuri satu hal tentang pemilu demi garis politik bangsa dan garis politik negara. Bukan kepada kepentingan mencalonkan anaknya menjadi cawapres. Kalau cawe-cawe dalam mengamankan kepentingan negara, kita akan dukung. Tapi kalau Jokowi sekarang bahwa mengatakan contohnya demi kepentingan negara maka anak saya harus maju sebagai cawapres, ya itu tidak benar juga, itu adalah nepotisme. Jadi bagaimana rakyat akan mencoba membangun opini dan menerima apa yang dikatakan Jokowi bahwa dirinya akan netral? Saya tidak yakin Jokowi akan netral. Justru saya sangat yakin dan mungkin ratusan juta rakyat Indonesia ini sangat yakin bahwa Jokowi pasti akan berpihak kepada Gibran Rakabuming dan juga kepada PSI. Jadi tidak perlu sebetulnya terlalu banyak basa-basi. Justru drama-drama yang dimainkan oleh Jokowi ini menunjukkan bahwa Jokowi itu tidak layak dipercaya lagi. Karena banyak sekali ucapannya yang tiba-tiba berubah, banyak sekali ucapannya yang tidak bisa dipegang, banyak sekali ucapannya yang tidak layak dipercaya. Maka kalau Jokowi berkata dia netral, cenderung kita melihat sebaliknya. Jokowi tidak akan netral. Jadi memang situasi ini sangat pelik. Yang paling perlu sekarang adalah bagaimana para pimpinan lembaga-lembaga negara supaya bersikap negarawan. Pimpinan TNI, pimpinan Polri, pimpinan lembaga-lembaga negara lain, kementerian segala macam, supaya bersikap netral. Karena kalau presiden kita tidak bisa harapkan lagi untuk netral. Yang bisa kita harapkan terutama pimpinan Polri dan pimpinan TNI. Dua lembaga ini sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Ketika pimpinan lembaga ini berpihak, maka hancurlah demokrasi kita. Dan saya berharap TNI Polri
akan bersikap netral, akan menolak seandainya ada perintah Jokowi untuk berpihak kepada salah satu paslon. Saya percaya TNI Polri pasti akan menjadi garda benteng penjaga demokrasi, garda benteng penjaga NKRI, bukan garda benteng penjaga kepentingan Jokowi.